Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan membahas buku Nusantara dalam Catatan Tionghoa, karangan W.P. Groeneveld. Sebenarnya ini buku tua yang diterbitkan kembali oleh penerbit Komunitas Bambu. Aslinya diterbitkan 6 Maret tahun 1876. Apa yang menarik di buku ini? Jadi buku ini menceritakan catatan-catatan para penguasa atau kaisar-kaisar Cina, Tionghoa pada masa lalu yang dicatat dengan rapi dan dibukukan, sehingga kita bisa melacak sejarah ataupun informasi yang ada. Sebagai contoh, catatan ini menginformasikan para utusan raja-raja yang memberikan upeti kepada Kekaisaran Tiongkok pada masa lalu. Jadi utusan-utusan tersebut silih berganti datang ke Kaisaran Tiongkok, dan juga orang-orang atau utusan dari Tiongkok yang dikirim ke luar negeri untuk menginformasikan bahwa kerajaan Tiongkok adalah kerajaan langit yang berkuasa atas dunia, dan semua kerajaan-kerajaan lainnya harus tunduk kepada kerajaan Tiongkok. Catatan pertama tentang Jawa ditemukan dalam catatan perjalanan seorang biksu, pendeta Buddha bernama Faxian. Pada tahun 400 Masehi, dia melakukan perjalanan darat dari Tiongkok menuju India, jadi lewat darat. Dalam perjalanan pulangnya melalui lautan, dia mengunjungi Jawa pada tahun 414 Masehi. Buku yang berisi perjalanan dan berjudul Catatan Negara-Negara Buddhis. Penulis buku ini tidak terlalu banyak membahas tentang Jawa, tetapi catatan perjalanan lautnya cukup menarik untuk disimak. Faxian meninggalkan Sri Lanka, jadi dari India dia ke Sri Lanka dulu. Di atas kapal sebuah barang besar yang membawa sekitar 200 penumpang. Di belakang kapal ini dikaitkan sebuah kapal yang kecil. Kapal kecil ini merupakan cadangan jika kapal besar mengalami kerusakan atau tenggelam dalam perjalanan. Setelah mendapat angin yang baik selama 2 hari perjalanan ke arah timur, tiba-tiba mereka bertemu dengan badai. Kapal besar mengalami kebocoran, para pedagang ingin segera menaiki kapal kecil. Tetapi awak kapal kecil itu takut kapalnya akan kelebihan muatan. Karena itu mereka memutuskan tali pengikat dan berpisah dengan kapal besar. Para pedagang sangat ketakutan dan merasa hidup mereka dalam bahaya besar. Karena takut kebocoran ini semakin besar, mereka membuang harta-harta benda dan barang-barang dagangan mereka ke laut. Faxian juga membuang tempat air dan baskom miliknya, serta sebagian harta bendanya. Dia sangat takut para pedagang itu akan membuang buku dan gambarnya yang suci. Jadi selama ke India, misi dari Faxian adalah mencari buku-buku yang berhubungan dengan agama Buddha. Karena ketakutan, dia menyebut Avalokitesvara atau Guan Yin dan berdoa kepada tokoh Buddhis pelindung Tiongkok ini. Doanya berbunyi, "Saya telah berkelana jauh untuk mencari ajaran Buddha. Semoga kekuatan spiritualmu mendorong air pergi dan menolong kami mencapai tempat beristirahat."
Badai itu berlangsung selama 13 hari 13 malam. Akhirnya mereka berhasil berlabuh di pantai sebuah pulau. Ketika surut, mereka menemukan bagian kapal yang bocor dan menambalnya. Setelah selesai, mereka melanjutkan pelayarannya. Lautan ini dipenuhi bajak laut. Jika kita menjadi korbannya, kita akan mati. Lautan tidaklah berbatas, sukar sekali menentukan timur atau barat. Perjalanan ini dilakukan mengamati matahari, bulan, atau bintang. Ketika kegelapan menyelimuti malam, kita dapat melihat ombak besar yang saling bersautan dan menyala seperti api. Sementara segala macam monster laut mengelilingi kapal. Para pedagang sangat kebingungan karena tidak mengetahui arah tujuan. Laut begitu dalam sehingga tidak bisa diukur dan tidak ada tempat untuk berlabuh. Akhirnya cuaca menjadi cerah dan mereka bisa menentukan arah dengan benar dan melanjutkan perjalanan. Jika pada saat badai mereka menabrak karang tersembunyi, mereka tidak mungkin bisa selamat. Selanjutnya mereka melanjutkan pelayarannya 90 hari dan mencapai sebuah negara yang disebut Yavadi. Ya, ini maksudnya adalah Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Di negara ini banyak terdapat para heretik, yaitu penyembah berhala, dan Brahman, penganut Hindu. Tetapi sedikit sekali penganut Buddha. Setelah tinggal selama 5 bulan, sekali lagi Faksian melanjutkan perjalanannya menggunakan kapal dagang lainnya untuk kembali ke Tiongkok. Dalam perjalanan kembali ke Tiongkok, kapal Faksian dihantam badai lagi, namun para penumpang selamat. Maka dengan selamatnya Faksian, maka kita bisa membaca catatan perjalanan Faksian dari India kembali ke Cina melalui laut. Ekstrak di atas memberikan informasi tersirat. Dapat diketahui betapa sulitnya para imigran Hindu di Jawa mempertahankan hubungan mereka dengan negara asal mereka dan melanjutkan hubungan dagang dengan Tiongkok. Jumlah mereka tentulah cukup banyak. Jika tidak, Faksian tidak akan mengatakan agama mereka berkembang di sana. Faksian sangat fanatik dan tidak merasa perlu menjelaskan negara yang dikunjunginya ini. Walaupun demikian, kita dapat simpulkan bahwa tidak ada orang Tionghoa yang tinggal atau berdagang di sana. Jadi pada masa itu, Faksian belum menemukan pedagang-pedagang Tionghoa di Nusantara, khususnya di Jawa. Untuk membuktikannya perlu dibaca bagian lain buku Faksian yang menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi sebuah kuil di Sri Lanka. Isinya sebagai berikut. Faksian sekarang telah meninggalkan Tiongkok selama bertahun-tahun. Orang-orang yang diajaknya berbicara semuanya berasal dari negara asing. Bahkan pegunungan dan lembah, tanaman dan pepohonan yang dilihatnya sangat berbeda dengan masa lalunya. Selain itu, rekan-rekan seperjalanannya tidak lagi bersamanya. Ada yang menetap di India dan ada pula yang tewas. Hanya bayangannya sendiri yang dapat dilihatnya. Hatinya begitu pilu. Pada saat dia berdiri di samping patung batu Jaspis atau Jasper ini, dilihatnya seorang pedagang yang menyampaikan sebuah kipas kain taf atau tafeta dari Tiongkok sebagai persembahan. Tanpa terasa air matanya pun meleleh di pipi. Jadi dia teringat negeri asalnya di Tiongkok. Dia merasa sedih. Jika pria yang bisa menitikan air mata karena melihat kipas Tionghoa ini, kemudian menemukan atau bertemu rekan sebangsanya di Jawa, atau mengetahui bahwa mereka tinggal di sekitarnya, tentu dia akan mengatakannya. Dia tinggal di Jawa selama lebih dari 5 bulan, karena itu bukanlah suatu kebetulan jika dia tidak bertemu mereka.
Bulan Desember hingga Mei merupakan waktu yang paling tepat bagi kapal-kapal dari utara untuk tiba di Jawa. Tidak ada data untuk memastikan di bagian pantai Jawa yang mana dia mendarat. Nama Jawa dalam bahasa pribumi maupun dalam sumber Tionghoa terutama ditujukan kepada bagian timur pulau ini. Di wilayah ini pula tempat pertama kalinya para imigran Hindu menetap. Karena itu dapat diasumsikan bahwa lokasi pendaratan Faxian terletak di pantai timur laut, mungkin di Kabupaten Rembang masa kini. Menurut tradisi setempat, pemukiman Hindu pertama Mendang Kamulan yang juga berdiri pada masa yang sama. Berabad-abad lamanya setelah masa Faxian, tidak ditemukan adanya catatan perjalanan para pengelana Tionghoa mengunjungi pulau ini, maksudnya Pulau Jawa. Satu-satunya sumber yang tersedia adalah catatan-catatan di dalam sejarah dinasti. Maksudnya adalah dinasti-dinasti kaisar Tiongkok yang berganti-ganti, yang dikumpulkan dari informasi yang tersedia pada masa itu. Jadi, dari catatan para pengelana Tionghoa yang masuk ke Nusantara khususnya di Pulau Jawa ini dalam kasus Faxian, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang ditemui oleh Faxian adalah penyembah berhala atau heretik. Baru kemudian penganut Hindu dan sedikit sekali yang menganut agama Buddha. Kedua adalah belum adanya masyarakat Tionghoa atau Cina yang bermukim di Pulau Jawa pada masa itu. Catatan dari pengelana-pengelana Tionghoa ini atau pengelana asing lainnya sangat penting untuk kita melakukan cross-check sejarah yang tercatat di dalam negeri. Apakah sesuai atau tidak? Karena para penguasa asing di Tiongkok khususnya tidak akan merubah pandangannya terhadap negara-negara lain kecuali kepada penguasa sebelumnya. Demikian sahabat, pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan catatan-catatan dari penguasa-penguasa Tiongkok tentang Indonesia khususnya Nusantara. Terima kasih.